Biasanya kalau pengalaman saya adalah jangan suka ngeblocking saat pintu masuk. Halo Coach, aku mau curhat nih Coach. Curhat apa? Aku tuh masih bingung ya Coach ya. Kira-kira ada nggak sih Coach 3 hal yang harus kita hindari nih Coach sebagai sales retail tuh apa aja gitu Coach? Ada, tentunya ada ya. Jadi sales retail yang pertama adalah jangan ketika kita jualan, jangan suka apa ya biasanya? Jutek, nggak ada senyum. Dia harus menyapa orang yang datang. Jadi kalau jadi jangan sampai ketika ada customer datang malah dia sibuk pegang handphone, terus nggak nyapa, gitu ya. Iya. Maka pernah saya dapetin satu kejadian, saya masuk ke toko, saya nggak tahu salesnya mana. Saya cari keliling toko nggak ada. Sibuk sendiri salesnya. Ternyata salesnya jongkok. Oh. Jadi salesnya jongkok di pojok, ada 3 orang, mereka jongkok bersama gitu loh. Saya bingung. Ya alasannya mereka bukan main handphone, tapi alasan mereka lagi rapin barang. Tapi kan jongkok gitu loh. Kalau jongkok 3 orang, terus pertanyaan saya salesnya siapa? Iya. Bener dong? Iya. Jadi nggak ada yang perhatiin. Minimal ada 1 yang tetap ngeliat, 2 jongkok masih mending ya. Iya, masih mending. Nah artinya itu. Jadi kita nggak tahu ketika masuk kita nggak disambut, kita nggak ditanya, kita nggak disapa. Iya. Nah itu hal yang pantang pertama. Kan bisa ngerasain dong kalau lu Iya. masuk ke toko terus digituin gimana sih rasanya? Itu nggak boleh banget tuh. Yang kedua, hal yang tidak boleh dilakukan di sales toko biasanya kalau pengalaman saya adalah jangan suka ngeblocking saat pintu masuk. Bisa bayangin nggak di toko? Iya. Ada pintu masuk kan? Pintu masuk. Terus Anda berdiri di tengah-tengah. Nah, kita mau masuk nggak kalau jadi customer? Sungkan sih Coach. Nah, kita aja sungkan ya. Iya. Karena kenapa? Karena kok aneh ya, kok kayak kita di blocking ya. Iya. Nah, itu yang membuat kenapa customer akhirnya tidak mau masuk ke toko. Nah, Tapi tugas kita kalau begitu. misalkan blockingnya itu biar menyapa gimana Coach? Nah. Kayak misalkan ya gitu. Blocking yang benar adalah sebenarnya boleh blocking, tapi bukan blocking tengah. Tapi blockingnya di pinggir. Iya. Jadi dia berdiri di pinggir. Jadi misalkan, halo selamat pagi. Nah, itu beda ya. Iya. Nah, jadi ketika dia di pinggir, orangnya akan jadi lebih nyaman masuk ke Iya. tokonya. Nah, kalau blocking di tengah, siapa yang mau masuk? Masuk akal ya? Iya. Jadi blockingnya di pinggir, halo selamat pagi, gitu kan ya, misalkan. Nah, itu yang paling penting. Jangan juga menggunakan teknik dengan tanya, apa yang bisa dibantu? Itu nggak banget. Kenapa tuh Coach? Nah, sekarang mau saya tanya. Kalau kamu ditanya nih, kamu masuk ke toko, saya tanya, apa yang mau dibantu? Kamu kan jawab apa? Mau lihat-lihat dulu. Nah, tuh kan kamu jawab gitu Iya, kan? Coach ya. Nah, itu maksudnya. Makanya tidak kami anjurkan seperti itu. Yang kami anjurkan adalah ketika ada customer datang, kita langsung bilang, silakan Kak, lihat-lihat aja. Ada nama saya misalnya, saya Antoni Sarif, kalau kakak nanti butuh saya ada di sini ya Kak, lihat aja bebas. Iya. Nah, ketika dia masuk, tugas saya adalah menyapa dia. Jadi biarkan saja. Kalau dia bawa anak, kita tanya, anaknya umur berapa? Kita malah fokus kepada hal yang bukan tentang dia. Kalau dia pakai jaket alma mater, kita tanya, wah, kampus Kuliah di ini ya Kak? Nah, kayak gitu. Kuliah di mana? Kuliah gitu, di mana? Coach. Jadi jangan fokus tentang mau cari apa. Walaupun memang ada teknik yang misalkan mau cari apa? Mau lihat-lihat aja, ada teknik lagi yang mengatakan gini, mau lihat apa Kak? Memang ada yang teknik itu, tapi saya tidak menganjurkan. Karena kalau model seperti itu, akhirnya dari awal jadi ngeblocking tuh. Kayak terintimidasi juga sih Coach. Terintimidasi. Kayak, Apalagi ada yang metode diikutin di belakang. iya benar. Iya. Tapi saya yakin nih ya, nonton video ini pasti banyak yang komplain. Kalau saya bilang, Kenapa? jangan diikutin. Tahu nggak kenapa? Dia bilang, bos gue yang nyuruh ikutin. Takut barang hilang. Kalau barang hilang yang ganti dia. Gitu. Saya bilang, itu bisa dimengerti. Kenapa nggak pasang CCTV? Iya. Kenapa nggak pasang hal yang lain? Kan tugas kita membuat yang nyaman. Customer. Nah kalau dia nggak percaya, pasangin aja rantai semua tempat itu kan dong. Iya, Coach. Tugas kita adalah membuat customer nyaman untuk melihat. Saya kasih contoh yang sederhana adalah toko-toko Apple. Iya. Apple itu tidak pernah ada customer yang akan nyamperin. Kalau Anda masuk ke toko Apple, dia cuma bilang, selamat pagi, saya Antoni Sarif, kalau butuh apa-apa, saya di situ ya. Dibiarin kita. Dan mereka tidak akan melihat kita. Ataupun kalau dia ngeliat kita, dia cuma senyum. Udah selesai. Bukan ikuti di belakang, kan nggak nyaman ya. Kalau Iya, kamu benar. kalau kamu beli barang, terus kamu diikuti, dikinterin, terus Risih ya. gitu. Nah, risih. Lama-lama kita keluar kan? Iya. Nah, itu yang terjadi. First impression itu sangat-sangat mempengaruhi. Betul. Jadi buat kita
Makanya idealnya adalah para sales retail adalah bisa saja, biasanya tergantung jualan apa ya. Saya sangat menganjurkan dia memakai barang aksesoris. Kalau dia jual aksesoris, dia harus pakai aksesoris dari toko itu. Baik dari bando, sampai teng-tengan, sampai tas-tas, boneka, apapun harus dipakai. Kalau nggak, gimana tahu? Karena saya ingat banget dulu pernah ada satu toko jual barang-barang buat girl-girl gitu cewek. Iya. Itu bahkan saya nggak tahu kalau dia ngejual waktu itu apa ya, boneka BTS atau apa gitu ya. Ada ya? Ada. Kayak gitu tuh. Jadi mereka punya boneka-boneka lucu tapi nggak pernah dipasarkan. Gimana orang tahu buat dijualan toko boneka itu? Nah itu maksud saya. Penyusunan layout juga menjadi bagian yang penting. Jadi kalau memang mau jualan sesuatu yang menarik, kalau mau diskon, idealnya adalah diskonnya jangan ditaruh depan. Kita cuma bilang ada diskon, biarkan dia masuk ke toko yang paling belakang. Biar ngelihat semua ya coach ya. Betul. Sekarang kita pakai logika ya sederhana ya. Iya. Kita pakai logika. Kalau kamu masuk ke toko, nih. Iya. Kamu lihat ke kanan atau ke kiri? Ini masuk ke toko nih. Iya. Ini toko kan lurus ya, diskon situ ya. Kalaupun sambil lurus, Anda masuk, pertama pasti Anda ngeliat yang lurus kan? Iya, lurus. Yang kedua Anda ngeliat yang mana? Kanan apa kiri? Dari yang menarik aja sih coach, maksudnya yang mencolok gitu ya. yang Seperti yang kedua mencolok kan ya. Iya, Nah, sekarang kita pakai logika sederhana. Kamu masuk supermarket. Iya. Kemungkinan kamu akan lihat ke kanan apa ke kiri? Kanan sih biasanya. Nah, kanan ya. Iya. Pulang ngeliatnya kemana lagi? Kanan lagi kan? Balik nih. Iya. Luar kan? Iya. Kanan lagi kan? Iya. Bener? Bener. Berarti pertanyaan menarik. Kalau kita caro diskon di belakang, Iya. kita nyusur, Iya. barang promo taruh di mana? Kanan. Begitu balik taruh mana lagi? Kanan lagi. Berarti kalau kita mau menawarkan sesuatu, taruh barang paling murah di sana, dia menyusuri, berarti apa? Harganya dari murah ke mahal, terus yang sana diskon. Iya. Pas balik, Murah lagi. murah lagi. Iya. Apa yang terjadi? Belanjanya jadi banyak nggak? Iya, benar. Masuk akal? Masuk akal. Nah, jadi konsepnya gitu. Jadi jangan taruh barang promo apapun yang di sebelah Di kiri. depan. Oh, iya. Nah, jadi kalau sebelah kanan, cari taruh barang yang murah, tapi murahnya benar-benar murah banget. Kalau ada misalkan murahnya nggak mau murah banget juga bisa. Murah saja, tapi murah bangetnya di sebelah kiri. Setelah after dapat diskon, ternyata ada barang lagi murah. Jadi dia belanja lagi. Belanja lagi coach ya. Betul. Jadi cara konsep nyusun barang itu sangat berpengaruh. Apalagi kalau di toko tuh ibaratnya taruh gambar stiker gaya langkah. Iya, Mau dapat harga murah di pojok sana. Nah kayak gitu itu juga bisa. Jadi biar ngikutin sampai ke Betul. akhirnya gitu ya coach ya. Betul. Dengan kayak gitu nanti akhirnya dia bisa belanjanya lebih banyak. Itu Biar cara muter-muter mainnya. juga ya coach Betul, ya. Biar betul, ngeliat betul. semua barang. Betul. Dan yang paling penting kalau di toko juga adalah lampu sih. Iya. Pernah dengar konsep laron? Laron? Belum tuh coach, gimana? Tahu tuh, Coach? laron? Tahu. Laron itu datang kalau Ada lampu. betul. Ada yang Ada lampu, ada cahaya ya. ada Setuju ya? cahaya. Setuju. Begitu juga kalau barang jualan. Barang jualan akan lebih bagus kalau ada lampu. Iya. Pernah perhatiin nggak? Ada kafe sepi, tapi ada kafe yang jual makanan tertentu tapi ramenya minta ampun. Kenapa? Karena dia pasang lampu di roti-rotinya. Semakin terang, semakin orang mau masuk. Semakin remang-remang, orang nggak mau masuk. Iya benar. Saya ambil contoh ya. Saya kemarin memperhatikan di salah satu di Gandara City. Jadi ada jual roti-roti kayak croissant gitu ya. Iya. Lucunya sama dia, ini etalase roti nih. Dia taruh di etalase roti, dia pasangin lampu, ada lampu lagi, dan kelihatannya croissant gitu kan kalau kena lampu, kalau kita kasih mantul, Iya, ada baterainya kan? Iya. Ada. Itu ternyata jadi kelihatannya kayak rotinya enak banget loh. Kayak yang mewah gitu ya. Coach, ya? Mewah, padahal roti biasa Iya. itu. Nah itu cuma cara trik sederhana yang kelihatan sederhana tapi efek Bisa buat. betul. Iya. Nah jadi makanya efek laron itu sangat bagus banget dipakai buat jualan di toko. Cukup? Cukup. Buat kalian yang mau ikutin kelas pelatihan kita, kunjungi di pastiprestasi.com. Saya Vika. Dan saya Coach Anton Syarif dari Corpora Consulting. Sampai jumpa. Salam performance.